Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi di channel saya, Agen Burung Tulungagung. Pada video pagi hari ini teman-teman ya, banyak sekali yang tanya, Om Sis kenapa jarang upload? Itu pernah saya jawab, pertama sibuk ya, jadi banyak sekali harapan, serabutan gitulah intinya. Terus ada beberapa teman-teman yang tanya, Om Sis kenapa sih Murai Batu Nias punya saya prestasi sering cuma ditawar sekian kayak gitu. Nah, sebelum saya lanjut membahasnya tentang harga murai batu ya teman-teman ya, yang pengen gabung di grup Telegram, cek di deskripsi ada linknya. Teman-teman langsung aja bisa gabung. Oke, di depan ini adalah trotol murai batu Nias. Ini trotolan yang ada di rumah saya dan ini dari Jawa Tengah sana ya. Jadi ini cuma sebagai background saja. Yang mau saya bahas yaitu tentang harga. Ini mungkin ada sedikit cerita gitu ya teman-teman, karena saya datangin murai batu itu udah lama banget dan memang dulu awalnya hobi ya, pernah saya ceritakan demikian. Nah, ketika itu di awal itu saya pernah ngambil pulaan murai batu Nias itu dulu. Mungkin agak sedikit ada cerita ya teman-teman ya, tapi saya harapkan nanti bisa ngambil kesimpulan supaya kita lebih bijak, gitulah intinya. Jadi dulu datangin Nias itu paling murah itu waktu itu harganya ada yang 350 sampai 400. Itu betina. Terus jantannya itu antara 500 sampai 700, itu yang istimewa. Nah, waktu itu saya datangin banyak sekali dari Kepulauan Sumatera ya teman-teman ya. Nah, waktu itu saya datangin itu turunnya di Adi Sumarmo di Solo sana bandaranya. Itu saya ngambil dari sana. Nah, saya mampir Pasar Depok. Di sana itu waktu itu mungkin teman-teman yang ada di sekitar sana atau yang waktu itu pernah mampir di Pasar Depok, itu pasar burungnya kan besar, bertingkat gitu ya. Di atas itu sating grandul, kalau orang Jawa bilang itu murai batu Nias dicantol-cantolin kayak gitu. Jadi impor bagaimana? Impor sudah ada tapi belum ramai waktu itu teman-teman. Jadi murai batu Nias saking banyaknya itu saya kulaan segitu, 350 sampai 450. Terus jantannya 500 sampai 700 itu yang istimewa, yang semakin mahal. Nah, waktu itu jualnya ya 500 sampai 600, 700 istimewa betina, terus jantannya mungkin sekitar 800 sampai 1.100.000 ingatku waktu itu udah istimewa. Nah, saya tanya, di sini laku. Nah, di sana banyak sekali burung. Ternyata ini menurut pengamatan saya, di daerah Jawa Tengah ke barat, Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Barat, itu ternyata murai batu Nias sama balak memang harganya lebih miring daripada Jawa Timur. Dalam arti masih mahalan sanalah dari Jawa Timur. Itu waktu itu ya teman-teman ya, mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu. Oke, setelah saya amati, ada beberapa faktor di sana itu harganya miring atau murah. Yang pertama memang pada dasarnya itu orang-orang itu suka yang ekor putih atau Medan atau Aceh, karena ekornya lebih panjang. Itu faktor pertama. Jadi ya di murai batu semakin panjang semakin mahal ya itu. Terus yang kedua, memang untuk lombanya di semuanya, karena sukanya Medan atau Aceh atau ekor putih non gembung, itu ya itu tadi teman-teman. Memang untuk penilaian Nias sama balak ya rata ya. Itu memang agak kurang kayak gitu. Nah, dua faktor itu menyebabkan yaitu tadi teman-teman, mungkin kurang diminati. Dan waktu dulu murai batu Nias itu banyak sekali, maksudnya murai batu Nias itu lebih banyak daripada ekor putih, karena jenis Medan itu masuknya jarang teman-teman, seperti itu. Jadi kalau asli Sumatera memang jarang. Nah, setelah berjalannya waktu, ekor putih ada, saya lari juga ke ekor putih atau dari Malaysia kayak gitu. Di sini ada sedikit cerita. Jadi yang saya datangin itu pernah datangin dari Medan sendiri, harganya mahal ya. Terus yang dari Malaysia saya datangin juga. Waktu itu saya ingat juga, itu belum ada ukur-ukuran ekor. Adanya brondol utuh kayak gitu. Jadi di sini mungkin yang ekornya agak panjang mungkin harganya akan lebih tinggian kayak gitu.
Nah, berjalannya waktu, dan saya main ekor putih, lama-lama saya sudah prediksi bahwa ekor hitam semakin lama semakin berkurang, dan ekor putih yang dulunya nggak ada atau medan nggak ada, adanya medan dari Malaysia kayak gitu. Atau satu rumpun ya, kayak gitu, non gembung ekor panjang. Nah, terus kesini semakin kesini teman-teman ya, Malaysia harganya atau Medan lebih tinggi, tetap tinggi. Nah, akhirnya setelah beberapa tahun itu menurut saya agak overload, dalam artian banyaknya murai batu Malaysia yang masuk ke Indonesia ya teman-teman ya, itu masuk ke segala tempat. Jadi apalagi ya di musim-musim tertentu, musim burung, intinya yang keluar itu banyak sekali burung-burung Malaysia atau masuk ke sini. Nah, setelah burung Malaysia atau jenis medan Malaysia masuk ke sini atau ekor putih masuk ke sini, ternyata ya itu tadi teman-teman, semakin banyaknya barang, peminatnya mungkin agak loyo karena perekonomian dan lain sebagainya, itu Malaysianya turun. Malaysianya atau medannya, harga medannya turun. Dan ekor hitamnya waktu itu karena hutannya kebakaran, ada faktor penjaringan, itu karena masuk sini juga sulit, karena sudah ya faktornya itulah saling berkaitan. Akhirnya murai batu Nias mulai naik. Nah, waktu sebelum naik itu sebetulnya saya juga udah nyiapin 11 kandang nih ya semua. Tapi waktu itu udah produk-produk bagus, ternyata kena aratan ya. Akhirnya untuk mengurangi risiko kerugian saya jual semua. Akhirnya udah balik modal kayak gitu. Saya nggak punya niat sama sekali. Nah, semakin kesini ternyata harga Nias karena udah jarang ya. Kalau dulu saya ingat pastol itu saya datangi Nias bodi gede, pastol ekor 18 itu ada. Itu lakunya itu 1.700.000, 1.800.000, kulaannya itu kalau nggak salah 1.500.000 waktu itu. Nah, semakin kesini semakin jarang, harganya pernah naik sekali. Untuk Nias sama bak lokal itu ada komunitasnya sendiri ya, atau penghobi sendiri. Naik, harga naik, untuk bahan naik. Dan teman-teman kalau ditanya harganya kenapa, kembali lagi setelah punya saya prestasi kok enggak ditawar mahal kayak gitu. Yang pertama ya memang apa ya, istilahnya mindset seseorang atau pikiran orang-orang itu memang pada dasarnya kalau seluruh di Pulau Jawa kayaknya Medan masih lebih unggul kayak gitu. Mungkin seperti itu. Atau ada beberapa orang pemain yang nggak bisa naklukin murai batu Nias karena settingannya itu dia gampang istilahnya, karakternya itu gampang factor, gampang narung, tetapi settingannya itu kadang-kadang kalau nggak telaten itu beda sama Medan. Jadi setel tinggi dia nakal meletik-meletik, setel kendo dia nggak jalan kayak gitu. Kadang-kadang seperti itu kalau settingannya belum ketemu. Tapi kembali lagi kalau masalah settingan sebetulnya nggak masalah sih, karena masing-masing burung beda karakter ya. Kita bisa nyari, atau itu PR kita masing-masing, kayaknya bisa kita pecahkan asalkan telaten gitu aja. Tapi kembali lagi ya itu tadi teman-teman, untuk harga kalau dulu dibanding sekarang itu memang sebetulnya ada kenaikan kayak gitu. Kalau dulu trotol jualnya itu mungkin 600, bukan trotol ya, betina 600, 700. Sekarang itu 1 juta ke atas dikarenakan barangnya udah agak nggak ada, agak sulit kayak gitu. Dan kembali lagi pada pertanyaan lagi teman-teman, yaitu tadilah istilahnya apa ya, pandangan kita memang kebanyakan kicomania. Ini bukan saya mendiskriminasi ya, menurut pengamatan saya memang agak kurang kayak gitu. Mungkin teman-teman punya pengalaman lain tentang merawat murai batu ekor hitam atau balak. Kenapa harga di pasaran sama-sama mungkin menang 5 kali atau prestasi dibandingkan dengan Medan selalu di bawahnya kayak gitu. Walaupun ada beberapa yang laku mahal, tetapi kebanyakan memang secara apa ya, nyata di pasaran memang harganya seperti itu. Oke teman-teman, tuliskan di kolom komentar bagaimana pendapat teman-teman. Itu tadi
menurut pengalaman saya, kalau dihitung dari dulu sampai sekarang kita tarik benang, itu sekarang itu harganya ada peningkatan. Tapi dibandingkan burung yang udah jadi atau udah menang kontes, memang ya tidak saya pungkiri harganya memang demikian. Oke teman-teman, sekian dulu video ini menurut pengalaman saya. Mungkin teman-teman ada yang nambah ya, silahkan tulis di kolom komentar. Salam satu hobi, semoga sehat selalu.